Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan wawancara tentang penjajahan Jepang menyerang Palembang. Selamat siang pemirsa, kembali lagi menjumpai Anda dengan informasi intelektual dan menarik bersama saya Putri Hasana. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan informasi penting tentang penjajahan Jepang menyerang Palembang. Inilah selengkapnya. Selamat siang Kak. Siang Kak. Boleh kenalkan nama siapa? Nama saya Fitrianti Azahra. Nah, saya mau tanya sedikit boleh? Boleh Kak? Nah, saya akan bertanya tentang penjajahan Jepang menyerang Palembang. Yaitu yang pertama, bagaimana proses awal masuk pasukan Jepang ke Palembang pada Februari 1942? Jadi gini Kak, awal proses masuknya Jepang ke Palembang itu bermula pada saat serangan udara dari Jepang ke Palembang pada tanggal 12 Februari 1945. Dan setelah itu mereka melakukan menurunkan terjun payung ke Palembang. Dan pada tanggal 15-nya pasukan Jepang menyerang pasukan menyerang kapal milik Sekutu Kak. Setelah menyerang kapal milik Sekutu dan pada akhirnya Palembang jatuh ke tangan Jepang. Nah, saya mau nanya satu lagi ya Mbak ya. Nah, yang kedua itu apa alasan utama Jepang memilih Palembang sebagai target strategis invasi mereka di Indonesia? Mungkin karena salah satunya adalah Jepang adalah kota yang kaya akan minyak. Jadi Jepang ingin mengambil invasi dari Palembang, yaitu minyak yang banyak. Oke Mbak, makasih. Terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak. Siang. Boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya dari sana. Saya boleh bertanya sedikit? Boleh. Nah, yang mau saya tanya itu tentang penjajahan Jepang menyerang Palembang. Yaitu yang pertama, bagaimana kondisi infrastruktur di Palembang selama dan setelah masa pendudukan Jepang? Jadi selama masa pendudukan Jepang, kondisi infrastruktur di Palembang itu dibangun untuk kepentingan militer, kayak misalnya jalan, kereta api, dan juga pelabuhan. Namun banyak juga infrastruktur yang rusak karena adanya perang. Nah, terus setelah kemerdekaan, infrastruktur Palembang itu memiliki kerusakan yang cukup parah. Terus juga pemulihannya terjadi sedikit agak lambat karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun pemulihan tersebut tetap dilakukan secara bertahap dan secara pelan-pelan untuk membangun kembali perekonomian di kota tersebut. Nanya satu lagi ya Mbak ya. Nah, yang kedua itu bagaimana pendudukan Jepang mempengaruhi perkembangan budaya dan pendidikan di Palembang? Pendidikan Jepang itu, Saya mau tanya satu lagi ya Mbak ya. Yang kedua yaitu bagaimana pendudukan Jepang mempengaruhi mempengaruhi perkembangan saya mau tanya satu lagi, yaitu tentang bagaimana pendudukan Jepang mempengaruhi perkembangan budaya dan pendidikan di Palembang. Pendidikan Jepang mengubah sistem pendidikan dengan menekankan loyalitas Jepang dan juga budaya Jepang. Terus juga budaya Jepang itu mempengaruhi masyarakat dengan seni dan juga tradisi Jepang. Cuman itu tuh nggak berlangsung lama, jadi kayak bersifat sementara karena setelah itu Indonesia merdeka. Makasih Mbak. Selamat siang Kak. Siang, Boleh perkenalkan namanya siapa? nama saya Dava. Nah, saya mau tanya sedikit boleh? Saya mau nanya tentang penjajahan Jepang menyerang Palembang. Yang pertama yaitu bagaimana struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang Palembang selama masa pendidikan? Jepang menganut sistem parlementer seperti di Inggris dan Kanada, berbeda halnya dengan Amerika atau Prancis. Rakyat Jepang diet memilih para anggota Perdana Menteri secara langsung dari anggota mereka sendiri. Saya mau tanya satu lagi, yaitu yang nomor 2, apa dampak pendudukan Jepang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Palembang? Baik, dampak penerapan kebijakan ekonomi Jepang adalah kerusakan ekonomi dan kemiskinan masyarakat. Dampak penerapan politik Jepang adalah perpecahan masyarakat dan trauma kolektif. Oke, makasih Pak atas waktunya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Breaking News hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Putri Hasana. Selamat siang dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.